Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma hadirin Bapak sholat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah taala masih menggunakan diri kita untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah taala, melakukan sholat dengan cara Rasulullah, berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala beri kekuatan istiqomah ke ayat kita, istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berkat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika ingatlah ketika berbuat makar kepada engkau alladzina kafaru, orang-orang kafir, liyusbituka, untuk menangkap engkau, aw yaqtuluka, atau membunuh engkau, aw yukhrijuka, atau mengusir engkau, wa yamkuruna bika, wa yamkuruna, dan berbuat makar atau rencana jahat kepada engkau, wa yamkurullah, dan Allah juga buat rencana. Wallahu khairul makirin, sesungguhnya ya, adalah Allah itu khairul makirin, sebaik-baik yang makirin, buat makar pada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana bersama orang-orang kafir Quraisy. Banyak dari orang kafir Quraisy ini dia buat makar. Buat makar itu adalah rencana jahat. Orang-orang kafir Quraisy ini buat rencana jahat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika di dalam najwa orang-orang musyrik ini bermusyawarah, apa upaya kita pada baginda Rasulullah, katanya. Apakah dibunuh saja? Apakah diusir saja? Apakah kita penjara saja? Begitu. Bermusyawarah. Bahkan setan pun bermusyawarah ketika itu ada. Nah, setan dulu, setan sekarang sama nggak? Ya setan sampai sekarang kan nggak mati ya. Nah,
dia minta sama Allah, angkirni ila yaumi yub'ats. Ya Allah, berilah aku tunda hingga sampai hari kiamat saya masih hidup. Nah, jadi di antara setan ini kan selalu dia ingin mengganggu manusia, ingin mengganggu manusia supaya manusia itu selalu dalam kesesatan, mengganggu manusia agar agar manusia itu berada di dalam jalan yang sesat. Gitu. Nah, maka di sana dikatakan mereka orang kafir Quraisy dia punya banyak makar, punya banyak rencana jahat, mau diapakan ini Rasulullah ini ya. Tapi ingat, wallahu khairul makirin. Mereka orang kafir punya makar, Allah juga punya makar. Dia punya rencana-rencana, Allah juga maha punya rencana, begitu. Maka ulama katakan bahwasanya Nabi ini, kata mereka, ayo kita penjarakan saja. Nah, kita penjarakan saja. Wah, ini kalau dipenjara ini lebih berbahaya nanti. Orang-orang yang satu rombongan Rasulullah nanti dia punya kekuatan besar di luar. Ini akan lebih berbahaya lagi nanti, itu akan menyerang kita. Nah, begitu. Akan menyerang kita. Lalu atau kita usir saja. Yang kedua, kita usir saja. Wah, kalau kita usir dari kampung ini, kemudian dia berada di kampung yang sebelah sana, dia nanti akan kekuatannya menyatu lagi dengan mereka, bantuan dia lebih banyak, kita juga akan kekalahan juga gitu. Nah, yang terakhir, atau kita bunuh saja, kita bunuh. Tapi kalau kita bunuh, kita melukai, maka akan dibalas melukai, dibawa kisos. Atau akhirnya ya, dari satu kabilah ya, ada satu orang yang diutus ya untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak, dan akhirnya Nabi dikepung dengan banyak orang itu. Nabi dikepung untuk dibunuhnya ya. Tapi ternyata ya Allah gagalkan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Ternyata setelah dikepung, Allah tutupkan, Allah berikan halangannya, sehingga mereka tidak melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka kehilangan Nabi. Di mana ini Nabi? Dikejarnya, mungkin di satu gunung. Tidak ada, dicari lagi kemana-mana. Ya. Nah, mungkin ada gua ini bersembunyi di gua. Ternyata di gua pun di sana Allah sudah rencanakan ya, ada sarang laba-laba yang dimungkinkan ketika orang melihat gua ini adalah nggak mungkin di dalamnya ada manusia. Di dalamnya yang bersama baginda Rasul ya sudah ketar-ketir. Wah, bahaya ini. Ketika melihat ini ya, kaki kita ini dilihat oleh mereka, dia akan tahu siapa yang ada di gua ini gitu. Karena dari dalam kelihatan itu orang ya, mencari-cari. Akan tapi
makar Allah itu lebih, ya. Mereka punya rencana dengan Nabi SAW. Ya Allah juga yang Allah juga punya rencana juga. Dan akhirnya rencana Allah Ta'ala itu ya lebih akurat, ya, lebih aman. Jika ada di kuas itu ada sarang laba-laba yang sehingga orang melihat seperti di dalamnya itu tidak ada manusia, seperti yang sudah beberapa tahun lamanya, sehingga tidak mungkin di dalamnya ada manusia. Nah, begitulah. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang furullah wallahu khairul makirin. Allah dan yang khairul makirin, yang sebaik-baik, ya, yang punya rencana. Jadi Allah Ta'ala ini kuasa atas segala sesuatu. Manusia itu lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Seperti apa upaya manusia, ya? Seperti itukah, seperti ini, sepertinya tidak terkalahkan. Maka bagi Allah itu sangatlah mudah. Mereka punya upaya yang sepertinya tidak ada yang mengalahkan. Bagi Allah begitu sangatlah mudah untuk mengalahkan mereka. Pada ayat sebelumnya dikatakan bahwasanya, ya, Allah memenangkan hamba ini bukan bergantung dengan jumlahnya. Allah memenangkan hambanya ini bukan bergantung dengan perhitungannya, ya. Tapi Allah menangkan ini dengan keyakinan manusia maksimal 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa orang beriman pastilah Allah Ta'ala berikan keamanan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam satu ayat, alladzina amanu walam yalbisu imanahum, orang-orang yang dia beriman, walam yalbisu imanahum, yang mana iman itu tidak dicampur dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa muhtadun, maka mereka itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan, ya. Keamanan di dunia, keamanan di akhirat. Dalam satu perjalanan diberikan keamanan. Semua akan tunduk kepada mereka karena mereka telah tunduk kepada Allah Ta'ala. Man khafa Allah khafa kullu syai'. Siapa yang takut kepada Allah, segala sesuatu akan takut kepadanya. Banyak daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dalam suatu perjalanan ini banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami, ya, perlawanan, rintangan, ya, segala macam, baik perjalanan hutan, perjalanan di lautan. Allah berikan keamanan kepada mereka karena mereka telah beriman dengan sempurna. Karena mereka yakin 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai Allah turunkan pertolongan. Ya, kapanpun dan dimanapun. Maka, ya, yang kita ambil pelajaran, yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini, ya, kita hadirkan bahwasanya, ya, Allah Maha Kuasa, makhluk tidak kuasa. Kita senantiasa minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk dapat amalkan ayat-ayat Al-Qur'an ini
kita sehari. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala sendiri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.